Rusia sedang mencoba membuka front baru di utara wilayah Kharkiv. Ini bukan sekadar serangan biasa. Mereka ingin memperluas apa yang disebut sebagai zona penyangga di sepanjang perbatasan dengan Ukraina. Perintahnya langsung dari Presiden Putin sejak akhir Desember 2025. Dan hingga pertengahan Februari 2026 ini, situasi di lapangan terus memanas. Hampir setiap malam, wilayah Kharkiv digempur rudal dan drone. Warga sipil jadi korban. Infrastruktur hancur. Tapi apa sebenarnya yang terjadi di sana? Mari kita bedah. Sebelum bahas lebih jauh, kita perlu pahami dulu apa yang dimaksud Rusia dengan zona penyangga. Dalam doktrin militer, zona penyangga biasanya adalah area netral yang memisahkan dua pihak yang bertikai. Tapi, dalam konteks ini, Rusia ingin mendorong pasukan Ukraina mundur jauh dari perbatasan, masuk ke wilayah Ukraina sendiri. Argumen Moskow, mereka ingin melindungi wilayah Rusia dari serangan lintas batas yang dilakukan Ukraina. Ukraina punya pandangan berbeda. Presiden Zelensky menyebut ini sebagai dalih untuk memperluas invasi. Dan faktanya, untuk mewujudkan zona ini, Rusia mengerahkan kelompok pasukan utara yang sudah mereka siapkan sejak awal 2024. Wilayah Kharkiv luas, tapi tidak semuanya mengalami intensitas pertempuran yang sama. Ada beberapa titik yang menjadi fokus utama serangan Rusia. Mari kita lihat satu persatu. Distrik Bohodukhiv, khususnya area sekitar Zolokiv dan Desa Veski. Ini adalah daerah perbatasan yang hampir setiap hari dihantam artileri dan drone. Rumah-rumah warga rusak, jaringan listrik putus, dan warga sipil terus berjatuhan. Selanjutnya, Distrik Chuhuiv. Di sini ada desa bernama Dihtiarne yang jadi medan pertempuran sengit. Rusia berulang kali mencoba menyusup dan menguasai area ini. Ukraina bertahan. Pertempuran jarak dekat terjadi. Yang paling menarik perhatian saat ini adalah Kupiansk. Kota ini punya nilai strategis tinggi karena jadi pusat transportasi dan jalur logistik. Ukraina mengklaim kota ini masih sepenuhnya di bawah kendali mereka. Tapi Rusia mengklaim sebaliknya. Mereka bilang sudah menguasai lebih dari 65% bangunan di Kupiansk. Klaim yang saling bertolak belakang. Yang jelas, pertempuran di sekitar Kupiansk tidak pernah reda. Rusia terus berusaha menyeberangi Sungai Oskil dengan kelompok-kelompok kecil infanteri, dilindungi drone dan artileri berat. Pertanyaannya, kenapa Rusia bisa bertahan dan terus menekan di wilayah ini? Jawabannya ada di taktik. Mereka tidak lagi mengandalkan serangan besar-besaran dengan puluhan tank seperti di awal invasi. Sekarang mereka menggunakan pendekatan yang lebih fleksibel. Pertama, taktik meraba pertahanan. Rusia mengirim kelompok-kelompok kecil, sekitar 15 sampai 20 orang, untuk terus menguji garis pertahanan Ukraina. Mereka mencari titik lemah. Begitu celah ketemu, mereka eksploitasi. Kedua, inovasi dalam penggunaan drone. Sekarang mereka pakai drone secara berpasangan. Satu untuk pengintaian, satu lagi untuk menyerang. Begitu infanteri Rusia menemui perlawanan, drone serang langsung dikirim untuk melumpuhkan posisi Ukraina. Efektif dan mematikan. Ketiga, mereka manfaatkan keunggulan jumlah. Rusia punya lebih banyak personel dan amunisi. Mereka bisa melancarkan serangan bergelombang. Serangan pertama gagal, kirim serangan kedua. Kedua gagal, kirim lagi. Ini menguras tenaga dan amunisi Ukraina secara perlahan. Di balik angka-angka dan taktik militer, ada warga biasa yang jadi korban. Data dari titik evakuasi di Lozova mencatat, per 12 Februari 2026, hampir 19.000 orang telah terdaftar mengungsi sejak pusat evakuasi dibuka. Serangan tidak selalu menyasar posisi militer.
Ambulans jadi target, jaringan listrik dihancurkan, warga yang bertahan di rumah-rumah mereka hidup tanpa penerangan di tengah musim dingin. Seorang wanita tewas ketika ambulans yang ditumpanginya dihantam drone di dekat desa Borshchivka. Ini yang kadang luput dari pemberitaan. Di balik narasi geopolitik, ada kehidupan sehari-hari yang hancur. Orang-orang yang kehilangan rumah, kehilangan keluarga, dan kehilangan masa depan. Ukraina tidak tinggal diam. Militer mereka melakukan serangan balik di beberapa titik. Di Bohuslavka, mereka berhasil membersihkan posisi Rusia dari sebuah gedung bertingkat yang sempat dikuasai. Di Hluskivka, mereka mengonfirmasi bahwa desa tersebut sepenuhnya berada di bawah kendali Ukraina, meskipun sebelumnya Rusia mengklaim telah merebutnya. Presiden Zelensky berulang kali menegaskan bahwa Ukraina akan mempertahankan Kharkiv dan Sumy. Tapi tantangannya berat. Dukungan dari sekutu internasional tetap diperlukan, terutama dalam hal amunisi dan sistem pertahanan udara. Jadi, bagaimana situasi terkini di Kharkiv? Yang jelas, ini bukan perang yang bergerak cepat. Ini perang gesekan. Perang yang menguras tenaga, menguras amunisi, dan menguras nyawa sedikit demi sedikit. Rusia mungkin tidak membuat terobosan besar dalam waktu dekat. Tapi, tekanan yang mereka ciptakan konsisten dan melelahkan. Ukraina harus bertahan sambil berharap dukungan internasional tidak mengendur. Kita akan terus memantau perkembangan situasi ini. Apakah zona penyangga yang diinginkan Rusia benar-benar terwujud, atau Ukraina mampu mempertahankan garis depan mereka? Sampai jumpa di update berikutnya. Informasi ini berasal dari sumber laporan terbuka dan media internasional. Situasi di lapangan dapat berubah sewaktu-waktu, dan klaim dari setiap pihak belum tentu dapat diverifikasi secara bersamaan.